Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Perusahaan farmasi Pfizer mengumumkan pil baru untuk COVID yang bisa diberikan ke penderita dalam beberapa hari setelah menunjukkan gejala COVID. Menurut Pfizer, pil ini bisa menekan risiko kematian dan rawat inap hingga hampir 90%. Kini ada tambahan senjata baru yang berpotensi memerangi COVID. Obat bernama Paxlovid ini diberikan kepada pasien berisiko tinggi dalam 3 hari sejak menunjukkan gejala COVID. Menurut Pfizer, hasil uji coba awal menunjukkan pil antiviral ini bisa memangkas risiko rawat inap atau kematian sebanyak 89%. Pil COVID buatan Pfizer ini diumumkan sekitar sebulan setelah perusahaan farmasi Merck melaporkan obat antiviralnya bisa mengurangi rawat inap atau kematian sebanyak 50%. Menurut ABC News, pil Molnupiravir buatan Merck diperkirakan akan mendapat otorisasi penggunaan di Amerika sebelum akhir tahun ini. Sementara pil buatan Pfizer diperkirakan mendapat persetujuan awal tahun depan. Tapi kalangan medis menekankan pil ini bukan pengganti vaksin karena vaksinasi tetap menjadi cara paling aman dan efektif untuk menurunkan risiko terpapar COVID. Sementara itu, vaksin COVID buatan Pfizer untuk anak-anak usia 5 hingga 11 tahun telah mendapat persetujuan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC). Dan beberapa jaringan apotek besar di Amerika sudah menawarkan pemberian vaksin ini sejak akhir pekan kemarin. Saudara, adanya ketimpangan dalam pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim masih mewarnai konferensi COP26 di Glasgow, Skotlandia. Sebagian negara, termasuk Indonesia, mempertanyakan kontribusi negara maju terhadap negara berkembang untuk meringankan dampak perubahan iklim. KTT Iklim COP26 jadi panggung bagi sejumlah negara untuk mendesak diakhirinya ketimpangan dalam mengatasi perubahan iklim. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? وإننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل. Namun sebelum berkomitmen untuk isu perubahan iklim, tingkat kepercayaan negara berkembang terhadap negara maju masih rapuh, menurut analis kesehatan global. You can very much see countries, particularly in the South, saying, well, why should we cooperate with you on this issue, which is happening now, but is going to get worse, on the situation around climate change, where you're patently not helping us at sufficient scale on something of a much, much more immediate nature that can threaten millions of people's lives next year. Pada KTT COP26, penyelenggara menawarkan vaksin gratis bagi delegasi yang tidak bisa memperolehnya di negara asal mereka. Namun keterbatasan biaya transportasi dan akomodasi, serta kekhawatiran akan tingginya kasus di Inggris membuat sebagian peserta mundur. Climate change is not just a climate issue, it's a climate justice issue. And I think this will be the test case. This will be a testing moment for the world. KTT Iklim kali ini kembali meluncurkan rencana pendanaan iklim sebesar 100 miliar per tahun dari negara kaya untuk negara berkembang guna memitigasi dampak perubahan iklim meski sebelumnya gagal mencapai target tersebut pada tahun 2020. Demikian laporan VOA. Beralih ke negara bagian Texas yang kini berpotensi menjadi pusat mata uang kripto. Sebuah kota kecil di Texas kini memiliki fasilitas perangkat keras untuk penambangan mata uang kripto, berkat keunggulan seperti biaya listrik yang lebih murah dan juga karena terdorong oleh adanya perkembangan di luar negeri. Sebuah kota kecil di Texas dengan penduduk tak sampai 6.000 jiwa menjadi pusat perhatian peminat mata uang kripto. Rockdale di pedalaman negara bagian tersebut dulunya dikenal dengan tambang batu bara dan pabrik peleburan aluminium. Kini kota yang sama menjadi pusat penambangan Bitcoin. We came here when no one was here. We started building this when it was unpopular. Faktor utama yang membuat Texas menjadi pusat baru penambangan Bitcoin adalah langkah pemerintah Tiongkok akhir September yang melarang penambangan mata uang kripto dan menyatakan transaksi dalam mata uang virtual tersebut sebagai transaksi ilegal. China affected mining because it gave the miners of the United States the opportunity to expand and grow their businesses to help take over more of the network support for Bitcoin mining. Warga sekitar masih bervariasi merespons keberadaan pusat penambangan Bitcoin Whinstone, tempat penambangan terbesar di Amerika Utara. I don't have enough
knowledge. I'm going to keep my money in cash. I'm not really into the currency coins and stuff like that yet, though. I don't know much about all that, but I know that they got a lot of people that got a lot of work out there. A lot of friends of mine and clients of mine that work out there. Tarif listrik di Texas termasuk murah, sehingga Whinstone memutuskan pindah ke negara bagian ini, mengingat penambangan mata uang kripto lewat komputasi algoritma memerlukan perangkat keras dan energi yang cukup banyak. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Zuzak Thanos Bernhard di Georgetown, Texas, yang membuka bisnis toko hewan peliharaan atau pet store setelah ia pensiun dari dunia hiburan. Zuzak bersama pasangannya mengembangkan bisnis ini dengan pendekatan pada komunitas, sehingga telah membuahkan sejumlah penghargaan. Wag Heaven sesuai namanya adalah surga bagi hewan peliharaan berekor seperti anjing. Toko hewan peliharaan atau pet store di Georgetown, negara bagian Texas ini adalah milik diaspora Indonesia Zuzak Thanos Bernhard bersama pasangannya Jeffrey Manley. When we were looking for pet food for one of our dogs that we adopted in Los Angeles, we couldn't find the food. So we decided to open the store. Dengan prinsip melayani komunitas, keduanya sukses membuka Tailspin di Savannah, Georgia, hingga berkembang menjadi 3 toko, bahkan terpilih sebagai Small Business Person of the Year dari Asosiasi Bisnis Kecil di Georgia. Be able to do what we promise, give 110%, and then also know how important it was to reach out to the community so that people knew who we were. We give better service. We have services like, our self-serve dog wash, We also, provide better food, better knowledge. Layanan seperti inilah yang membedakan toko mereka dari jaringan pet store nasional. Setelah menetap di Georgetown, mereka membuka Wag Heaven yang kini sudah memiliki 2 toko. Oh, hands down, you're getting personalized service by people that actually want to work this job and know the products and care about the animals that they sell them to. They actually sponsor Coda and all of her dog food, so they've been very kind to us. And I think that's always been our mission, is to be grateful and to give back. Just trust, I think. Everything will be okay. We love what we do. Yes. Just be kind, be kind with each other and just be grateful. Dari Georgetown, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.